11 orang ditemukan terkunci di dalam kamar mandi sebuah rumah dalam keadaan lemas. Mereka dikunci di dalam sebuah kamar mandi berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter selama belasan jam. Pelakunya adalah 4 orang laki-laki yang ingin mengambil paksa harta benda di rumah tersebut. Pelaku mengunci korban dalam kamar mandi sebenarnya itu supaya para korban kesulitan mencari pertolongan. Apa yang sebenarnya terjadi pada korban? Apa benar pelaku ini sama sekali nggak berniat untuk membuat para korban ini sampai kehilangan nyawanya? Di video ini saya akan menjelaskan kondisi yang terjadi pada para korban di peristiwa tragis ini. Tonton videonya sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Para pelaku dari tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini berjumlah 4 orang. Semuanya laki-laki, kita sebut saja mereka dengan inisial. Ada R, I, E, sama A. Jadi rencana dari keempat orang ini sebenarnya tuh cuma merampok rumah di sebuah perumahan yang cukup mewah. Target mereka itu adalah rumah seorang pengusaha yang terletak di kota J bagian timur. Jadi rumah tersebut dihuni oleh seorang pengusaha yang punya 3 orang anak. Posisinya saat itu sang pengusaha ini sudah tinggal terpisah dengan istrinya karena mereka sudah bercerai. Selain itu di rumah ada 4 orang ART dan juga 2 orang supir. Nah sebelumnya para pelaku ini sempat mengintai rumah tersebut untuk mengamati kebiasaan para anggota keluarga di situ. Sekaligus juga mereka mencari celah-celah untuk melarikan diri. Sehari sebelumnya pelaku ini itu sempat berkeliling sekitar rumah itu dengan menggunakan mobil selama beberapa jam. Mereka lihat setiap berapa jam itu siapa aja yang keluar masuk, terus juga kira-kira celah untuk melarikan diri perumahan di situ tuh kira-kira dari mana aja. Jadi intinya rencana perampokan itu sudah mereka persiapkan dengan sangat detail dan matang. Rencananya cukup simpel sebenarnya sih. Mereka datang, merampok semua harta benda lalu melarikan diri. Nah tapi R yang merupakan pemimpin aksi itu sempat memberi peringatan ke anggota-anggotanya, ketiga orang yang tadi. Mereka bilang kalau nanti ada yang melawan, cederai aja. Kalau perlu hilangkan nyawanya. Tapi saat itu begitu mereka datang ke rumah tersebut, mereka membawa senjata replika dan juga senjata tajam. Mereka bilang tujuannya itu cuma buat menakut-nakuti para anggota keluarga di rumah tersebut. Waktu mereka melancarkan aksi mereka di hari H itu, awalnya semua berjalan sesuai rencana. Total saat itu ada 9 orang yang ada di rumah. Ada 3 orang anak perempuan pemilik rumah, 1 orang teman perempuan mereka, 4 orang asisten rumah tangga, dan 1 orang supir yang kebetulan sedang standby di rumah. Dan mereka semua nggak ada yang berani melawan karena di bawah todongan senjata. Oleh pelaku, korban-korbannya diminta mengumpulkan harta mereka di dalam sebuah tas. Mulai dari handphone, uang, dompet, tas semua dikumpulkan dalam satu tas besar. Setelah itu para korban ini dikumpulkan dalam satu kamar mandi dan dikunci dari luar. Sebenarnya salah seorang pelaku ini sempat memukul seorang anak perempuan di situ karena mencoba melawan. Nah pada saat itu si anak perempuan ini juga sempat diminta untuk membongkar kamar si ayahnya ini. Untuk menunjukkan di situ ada harta benda, uang atau perhiasan di mana aja. Dan setelah itu sang anak perempuan ini juga dikunci dalam kamar mandi. Ketika sang perampok ini sedang membongkar kamar si bapak, tiba-tiba aja supir yang satunya lagi datang menggunakan motor disusul sang bapak yang menggunakan mobil. Sudah bisa ditebak, mereka berdua ini mendapat perlakuan yang sama. Mereka dimasukkan dalam kamar mandi setelah dilucuti harta bendanya. Nah, untuk memastikan si korban ini nggak melarikan diri, keempat orang perampok tadi itu mengunci kamar mandi dari luar. Keempat orang pelaku ini berasumsi bahwa nanti misalkan mereka sudah jauh, para korban ini bisa mendobrak pintu. Nah, dengan harapan ketika para korban ini nanti mendobrak pintu, mereka keluar mencari pertolongan, para perampok ini sudah bisa lari cukup jauh. Mereka berharap pihak yang berwenang nanti akan kesulitan dalam mencari jejaknya mereka. Nah, si pelaku ini nggak menyangka kalau saat itu pintu kamar mandi yang mereka kunci dari luar ternyata tidak bisa dibuka dari dalam. Dan saat itu suasana dalam kamar mandi sangat menyakitkan, benar-benar mengerikan, traumatik, dan saya nggak bisa membayangkan seperti apa suasana dalam kamar mandi tersebut.
Jadi kurang lebih begini kondisi yang bisa teman-teman bayangkan. Total saat itu ada 11 orang dalam kamar mandi. Dan ukuran kamar mandinya itu cuma 1,5 meter kali 1,5 meter. Dalam kamar mandi itu tidak ada jendela, nggak ada ventilasi, cuman ada satu exhaust fan. Salah seorang dari mereka yaitu supir sang bapak ini itu sempat mencoba untuk mendobrak pintu dan merusak gagang pintunya. Tapi gagal, yang ada pada saat itu gagang pintunya patah dan pintu malah semakin tidak bisa dibuka. Sempat juga ada yang mencoba membuka exhaust fan dengan harapan nanti ada sedikit udara yang masuk. Tapi pada saat exhaust fan itu kebongkar, sama sekali nggak ada udara yang bisa masuk. Mereka terperangkap di ruangan tersebut dan makin lama tuh oksigen semakin menipis. Sebenarnya sang ayah ini sempat meminta beberapa dari mereka untuk teriak minta tolong. Siapa tahu nanti ada tetangga atau orang lewat yang dengar. Tapi seiring dengan semakin menipisnya oksigen di kamar mandi tersebut, mereka semakin lemas. Mereka nggak bisa lagi teriak-teriak minta tolong. Dalam keadaan seperti itu, sang ayah mungkin ya nalurinya sebagai kepala keluarga, dia masih mencoba untuk menyemangati semua anggota keluarga dan juga asisten-asistennya tadi. Mereka meminta semua di ruangan itu untuk berdoa. Sang ayah ini menyemangati semua anggota keluarganya sampai pada satu titik semuanya kehilangan kesadaran. Dan mereka ini baru ditemukan belasan jam kemudian, yaitu keesokan paginya sekitar jam 8. Jadi ada teman dari salah seorang anak perempuan mereka itu yang curiga. Dia udah janjian dengan temannya yang merupakan anak perempuan di keluarga tersebut. Tapi kok waktu ditelepon, ditanya-tanya kok gak ada jawaban. Dia curiga, datanglah ke rumahnya si temannya ini. Dia ketok-ketok pintunya, kok suasana rumahnya ini kok sepi sekali. Gak ada orang siapapun di situ. Nah karena curiga dia buka pintu, loh kok pintunya gak terkunci. Waktu si anak perempuan ini masuk, dia panggil-panggil temannya, dia mendengar ada suara rintihan dari kamar mandi. Karena dia ketakutan, dia lari keluar, dia menghubungi pihak yang berwenang. Ketika pihak yang berwenang datang, mereka membongkar pintu kamar mandi. Apa yang mereka temukan di sana sangat-sangat mengerikan. Ada 11 orang yang sudah terbaring lemas, dan saat itu tuh nggak diketahui mana yang masih hidup dan siapa saja yang sudah meninggal dunia. Dan saat itu memang hal yang mengenaskan, sekaligus membuat saya sangat berempati dan sedih adalah waktu pihak yang berwenang melihat bagian dalam pintu, itu gagang pintu kamar mandi sudah patah dan ada bekas goresan kuku di situ. Itu menunjukkan pada saat itu memang ya beberapa di antara mereka itu berusaha keras bagaimanapun caranya supaya pintu ini bisa dibuka, tapi nggak berhasil. Dan ternyata setelah dievakuasi sudah ada 6 orang dalam keadaan tidak bernyawa. Sang ayah, 2 orang anak perempuannya, 1 orang teman anak perempuan mereka, dan juga 2 orang supir keluarganya. Dan korban yang selamat segera dirawat di rumah sakit, dan korban yang sudah tidak bernyawa kemudian dibawa ke ruang forensik untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, para korban yang meninggal dunia ini ditemukan dalam kondisi yang hampir sama. Luka ditemukan di tubuh mereka itu rata-rata akibat kekerasan tumpul, berupa luka lecet dan memar yang diduga tuh gara-gara pada saat mereka berdesakan di kamar mandi. Tapi dari seluruh pelukan itu sama sekali tidak ada yang mematikan. Para korban ini meninggal dunia akibat kekurangan oksigen sehingga mati lemas. Yang dialami oleh para korban ini disebut juga dengan hipoksia, atau kondisi di mana tubuh itu mengalami kekurangan oksigen sampai bisa meninggal dunia. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya orang yang pingsan pada saat menonton konser karena berdesak-desakan. Hal yang hampir sama dialami oleh para korban. Jadi mereka saat itu berada di ruangan tertutup, tidak berventilasi, dan mereka berdesak-desakan. Udah pasti nih, udara yang mereka hirup itu pasti kadar karbon dioksidanya sangat tinggi dan oksigennya rendah. Nah teman-teman bayangkan ya, sudah mereka berdesak-desakan tadi, rongga dada nggak bisa mengembang sempurna, sudah pasti mereka semakin kesulitan buat bernafas. Nah makanya kadar oksigen semakin turun dan suplai oksigen ke seluruh tubuh itu akan semakin kritis. Di batang otak itu ada bagian yang disebut dengan pusat pernapasan. Kalau kadar oksigen terlalu rendah, otomatis pusat pernapasan ini akan terpicu. Terjadilah hiperventilasi atau pernapasan yang cepat dan dalam. Kalau hipoksia terus berlanjut dan tubuh tidak lagi bisa mengkompensasi kekurangan oksigen, maka terjadilah gangguan metabolisme tubuh. Sel-sel ini akan berusaha bermetabolisme dengan cara tanpa menggunakan oksigen. Karena kan kadar oksigen dalam darahnya semakin kritis. Nah akibatnya akan terjadilah penumpukan asam laktat. Karena misalkan tubuh itu bermetabolisme tanpa menggunakan oksigen, hasil akhirnya adalah asam laktat. Asam laktat akan menumpuk dalam darah dan darah ini akan menjadi semakin asam. Pada satu titik korban yang mengalami kerusakan pada otak akan sampai kejang-kejang.
Keadaan ini ditambah dengan kerusakan sel yang menyeluruh akan mengakibatkan kematian pada korban. Otot pernafasan lama-kelamaan akan lumpuh karena nggak bisa lagi berfungsi. Terjadilah gagal nafas. Dan inilah yang terjadi pada para korban. Berkat kesigapan pihak yang berwenang, akhirnya pelaku bisa ditangkap. Pelaku berinisial R yang merupakan otak dari kejahatan tersebut sempat melakukan perlawanan kepada pihak yang berwenang ketika akan ditangkap. Terpaksalah dia dilumpuhkan sampai dia tewas. 3 orang lainnya ditangkap oleh pihak yang berwenang. Ketiga ini mengaku mereka tuh sama sekali nggak berniat membuat para korban ini sampai meninggal dunia. Mereka tuh bilang kami itu cuma ingin merampok rumah tersebut lalu melarikan diri. Mereka bilang senjata yang kami bawa itu adalah senjata replika. Dan senjata tajam yang kami bawa itu cuma buat menakut-nakuti para korban supaya mereka mau menurut. Salah seorang pelaku yang berinisial I berkata, dia tuh jujur aja sangat shock sampai trauma ketika dia mendengar ada korban yang tewas. I bilang, saya saat itu mendengar berita di televisi. Saya sedang bersembunyi di rumah ayah saya. Waktu itu memang saya sempat menyeret salah seorang anak perempuan di keluarga itu dan saya pukul. Tapi itu karena si anak perempuan ini melawan. Waktu saya masuk anak perempuannya ke dalam kamar mandi, dia masih dalam keadaan hidup. Saya sama sekali nggak berniat untuk mencelakai korban sampai meninggal. Yang kami harapkan saat itu ketika kami kabur, para korbannya berhasil mendobrak pintu kamar mandi. Mereka keluar, mereka cari pertolongan, tapi saat itu kita sudah cukup jauh kaburnya. Sama sekali kami itu nggak berniat mencelakakan korban. Tapi yang terjadi adalah para pelaku ini sudah menewaskan 6 orang di keluarga tersebut. Dan ketiga pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. 2 pelaku dihukum dengan pidana mati dan 1 orang lagi dipidana dengan hukuman seumur hidup. Teman-teman, di akhir kata doa saya untuk para korban peristiwa tersebut. Doa saya semoga korban yang meninggal dunia diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Rasa empati saya juga pada mereka yang mengalami tragedi ini. Semoga semuanya selalu dikuatkan. Apapun bentuknya, kejahatan adalah kejahatan. Saya percaya kalau Tuhan selalu memberikan jalan terbaik bagi kita semua. Doa saya semoga kita semua terlindungi dari segala macam bentuk bahaya. Jaga selalu diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.